dilaporkan ke pihak hukum. Jadi akan selesai. Kalau seperti ini hanya rame terus, yang menjadi masalah adalah yang merugikan masyarakat. Mau kemana? Kebingungan dan kebingungan. Ya, alhamdulillah ya Iman ini bisa workshop, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu sangat luar biasa dampak positifnya. Kalau tidak mau masyarakat termasuk kiai ini juga bergabung dengan untuk itu kami berharap ada tindakan yang pasti, yaitu melalui laporan yang termasuk ada makam-makam yang tidak sangat disalahgunakan dan sebagainya. Adalah yang jelas kalau secara hukum itu ada pemalsuan. Pemalsuan jelas itu sudah melakukan suatu kegiatan yang melanggar itu. Menurut itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad wa ala alihi wasallam. Karena pertanyaannya masalah hukum, jadi saya mewakili beliau. Jadi insya Allah untuk jalur hukum ini sudah ada yang sedang kita upayakan. Waktu itu kemarin nih PWI ini kan kerjasama juga. Oke. Ada aliansi pecinta ulama Nusantara juga. Nah ini kita sedang sebenarnya pada dasarnya masalah pembohongan publik ini bisa kena pasal. Dan ini sebenarnya kedepannya itu kita bisa saja menggugat Rohito Alawiyah untuk pembohongan publik masalah nasab. Dengan pasal juga selain pembohongan publik juga bisa untuk penistaan agama. Jadi kemarin kami sudah mulai ke MUI karena masalah nasab balawi MUI pusat itu kami lihat ini sudah masuk beberapa yang kriteria sesat MUI. Jadi MUI itu ada 10 kriteria sesat, 5 diantaranya itu bisa masuk kepada kesesatan yang dilakukan oleh para habaib balawi muslimin. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah balawi secara umum yang ujung yang ibaratnya kita akan bisa kenakan kalau jalur hukum itu pasal penistaan agama itu bisa. Tapi tentunya karena ini kondisi tahun-tahun politik, kita juga masih menunggu pelantikan presiden, kita mencari momen yang tepat. Termasuk tadi kami juga bermusyawarah dengan tadi advokat juga ada. Ya. Intinya sedang proses dalam hukum itu. Jadi ada beberapa kasus yang sedang kita lacak. Ada kasus oknum tertentu kayak Ali Dindan yang menginginkan kasus seksual kepada Baginda Salim. Ada kasus Bahar bin Smith yang memfitnah Wali Songo. Ada kasus termasuk ujaran kebencian dan ini dari Muhdor Al-Hamid Abul. Tapi kalau untuk yang umum yang bisa untuk menyelesaikan masalah ini lebih kepada penistaan agama yang terkait dengan kesesatan. Jadi nasab para Balawi ini sendiri diungkap oleh Kiai Imam, oleh para guru-guru yang lain, tidak semata-mata karena iseng semata gitu. Wah ini palsu terus difitnah sebagai iri dengki juga. Permasalahannya mereka mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi itu adalah sembari menyalahgunakan klaim nasabnya itu untuk merugikan orang lain, untuk melakukan kesalahan, untuk dawil, untuk menjajah secara rasial, spiritual, kultural, finansial. Jadi sehingga tidak bisa didiamkan begitu saja. Imam Ali kan juga menyatakan kezaliman akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim saja, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Dan juga ini sebagai sebuah kemungkaran yang harus kita tolak bersama-sama. Karena apabila kita diam dengan penolakan hati, itu sudah selemah-lemahnya iman. Nah apalagi kalau malah ada yang malah mendukung mereka,
Auzubillah min dzalik, jangan-jangan imannya juga sudah bukan hilang lagi ini, bukan lemah lagi, bisa jadi hilang. Jadi intinya saya sepakat dengan pertanyaan jenengan, memang kalau Kiai Imad fokusnya pada kajian ilmiah, tapi kita yang lain memang berupaya mencari solusi. Nah, salah satu solusi ini memang sempat dimusyawarahkan tadi, apakah ini dibiarkan menjadi suatu hal yang ikhtilaf. Tapi kalau dari pihak kami mengatakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi kalau sepakat memang ini untuk memperjuangkan melawan kemungkaran mudarat memang harus melalui jalur hukum. Dan memang untuk jalur hukum ini kita menunggu momen-momen yang tepat, karena kan kita juga menjaga stabilitas keamanan negara juga nasional. Kondisi kemarin kan tahun lalu masih tahun pemilu, kalau sekarang kita menunggu pasca pelantikan presiden dulu. Tapi beberapa kita telah berjalan, karena kita sudah koordinasi juga, sudah lapor ke MUI, kita beberapa juga sudah dilaporkan. Tapi memang kemungkinan besar bisa tanda kutip menyekatnya itu mungkin pasca pelantikan, tapi sebelum itu sudah kita coba upayakan. Termasuk kita lihat juga Ketua PBNU sudah luar biasa menyampaikan tentang masalah pelurusan sejarah tadi, yang buku tadi bahkan sudah tanda kutip menyampaikan kepada Kiai Hawari untuk yang menginikan lah ibaratnya. Dan juga RMI itu sudah tanda baik yang insya Allah tinggal kita upayakan jalur penegakan hukum. Jadi kita sepakat memang sedang kita upayakan, tapi ya kita melihat momen-momen yang tepatnya juga. Mungkin demikian, insya Allah kita sama-sama berjuang. Kiai Imad di bidang ilmiahnya menyampaikan ke publik, kita insya Allah akan mendukungnya. Kalau dari Laskar kan juga ibaratnya mengawal, dia juga mengamankan. Insya Allah jalur hukum sedang kita upayakan bersama dengan keluarga Banyumas. Nanti kita juga bisa arahkan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya legal formal sedang ditata dan dipersiapkan, karena momennya yang memang belum tepat. Intinya begitu. Jadi tegas sekali dari Imam Rosi, hukumannya sepatut apa harus menyelesaikan sejarah NU. Jadi begitu. Terima kasih. Ini kalau yang sejarah NU itu oknumnya. Jadi kan ini sebenarnya kesalahan Marawi banyak. Kalau yang itu kan adalah Lutfi ya. Nah itu ya artinya memang ada oknum tertentu. Kalau masalah yang NU itu kita biarkan kepada PBNU lah. Kan lagi sudah menugaskan kepada RMI, kepada Kiai Halwani apa gimana tuh, biarkan itu adalah masalah personalnya organisasi PBNU. Nah makanya kalau kami kita menyikapi juga kan, melihat nih banyak untuk Allah gaib. Nah kalau kita lebih fokusnya terutama kepada yang pembelokan kepada keluarga Wali Somoka, tokoh-tokoh Nusantara, yang Sukodiran, Ibu Wongso dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau masalah pembelokan sejarah itu biarkan PBNU yang bersikapi. Tapi kalau kita insya Allah bisa. Kan hanya ya sebentar. titipan dari Ketua Ranting NU. Ini sebentar. Jadi ini waktu yang sudah limit. Nanti saya minta Bapak Kiai memberikan paparannya, sangat ditunggu. Ini yang hadirnya tokoh-tokoh di masyarakat. People-nya ini perlu bekal-bekal yang untuk mengembangkan kita bangsa kita di masa depan. Semoga Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya sahabat fadail, para tokoh masyarakat Sukaraja yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahwa di Indonesia ini ada sebuah keluarga yang mengaku dengan masif bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Itu masalahnya. Keluarga yang masif mengaku keturunan Nabi ini berasal dari sebuah keluarga yang dikenal dengan
nama keluarga Pak Ali yang biasa dipanggil di Indonesia dengan sebutan Habib. Setelah susunan silsilah mereka ini kita teliti, maka terbongkarlah bahwa silsilah mereka ini terputus, tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kesimpulannya begitu. Dan wa yanbaghi li kulli ahadin ay yakuna lahu khairatun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqq. Bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempunyai kecemburuan tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menelitinya setiap ada pengakuan orang di hadapan publik bahwa dia adalah keturunan Nabi, sehingga tidak menisbatkan kepada keturunan Rasulullah seseorang kecuali dengan benar. Dan ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah pada yang munkar. Seperti saya misalnya yang sudah mengetahui bahwa kabir-kabir ini bukan keturunan Nabi, itu haram hukumnya untuk mengatakan mereka keturunan Nabi. Karena tidak ada dasar sedikit pun baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, mereka itu bisa dikaitkan secara ilmiah sebagai keturunan baginda Nabi. Tidak ada sedikit pun berita yang dapat diverifikasi bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidillah ini adalah keturunan Imam Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah. Apakah betul dia mempunyai anak Ubaid, ini bisa diverifikasi di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada pada masa beliau hidup atau pada masa berikutnya yang paling dekat dengan masa beliau dari kitab-kitab yang bisa kita temui. Kitab-kitab nasab sangat banyak sekali yang sudah dapat memverifikasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi ini betul atau tidak. Dari mulai abad 5, 6, 7, 8, 9 kitab-kitab nasab sudah dicatat dan hari ini sudah dicetak. Manuskripnya itu masih ada di berbagai macam perpustakaan, jadi sangat valid dan orisinil. Kalau misalnya versi cetak yang ada hari ini disangsikan, itu bisa bersama-sama diverifikasi di dalam manuskripnya yang terjaga dengan baik di perpustakaan yang ada di Turki, di Iran, di Irak, yang di dalam setiap cetakan itu dikatakan ini manuskripnya diambil dari manuskrip yang ada di Turki. Misalnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu manuskripnya ada di Turki. Pengarangnya jelas, namanya Imam Al-Bakhr Razi, wafatnya 606 Hijriah, selesai ditulisnya kitab itu 597 Hijriah. Jadi masuk ke abad ke-6. Di sana dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali dan Husain laisa lahu waladun ismuhu Ubaidullah. Tidak ada anak yang bernama Ubaidullah.
Dan itu setelah abad ke-6 ada kitab Al-Bahri, abad ke-7 ada Al-Asigi, kemudian ada kitab As-Sabatul Musab di abad ke-8, ada kitab Umdatul At-Talib Al-Kubra di abad ke-9 yang semuanya sama, bahwa tidak ada nama Ubed disebutkan sebagai keturunan Rasulullah, sehingga keturunannya sekarang para kabir-kabir itu tidak berhak, haram untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau mereka sampai bisa begitu populer sebagai keturunan Nabi? Ya karena mereka mengaku ini sudah 500 tahun sampai sekarang. Mulai mengakunya itu pada tahun 895 Hijriah dalam kitab yang mereka tulis. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang dia menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa ini bukan berdasarkan dalilun qat'iyyun, tapi hanya berdasarkan zon dari nama Ubed yang mereka biasa panggil untuk kakak mereka. Kemudian di sana ada nama Abdullah, mereka mengijtihadi bahwa itu kakek mereka Ubed itu ditulis oleh orang di abad ke-8 732 Hijriah dalam kitab As-Suluk sebagai Abdullah. Jadi Abdullahnya ini tertolak, si Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini kemudian mencangkok kepada sesuatu yang tertolak itu. Jadi Abdullahnya tertolak sebagai Nabi. Kemudian dia mencangkok ada nama yang mirip, yaitu Ubed atau Ubedullah dengan Abdullah. Sedangkan sebuah kitab nasab itu bisa dijadikan sebuah dalil apabila memiliki dalil yang qat'iyyud dilalah alal maksud, yaitu satu, syaratnya harus kitab nasab, yang kedua bukan berdasarkan mutasyabihul asma, keserupaan nama, tetapi namanya harus betul-betul tertulis seperti yang mereka kenal. Kalau namanya Ubed, yang ditulisnya di sana harus menjadi Ubed. Tidak boleh dia mengistihadi Ubed ini sebenarnya Abdullah, atau ada nama Jasim sementara di sana di kitab nasab ditulisnya Jasman. Ini Jasim ini sebenarnya Jasman. Itu tidak boleh di dalam isbatun nasab. Allah yakuna minal mu'talid wal mukhtalif. Sebuah nama itu tidak boleh hanya nama yang mu'talif, nama yang mirip-mirip saja. Harus betul-betul tercatatnya seperti apa ada. Demikian apa secara ringkas tentang masalah nasab. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan. Hari ini yang dipakai hujah oleh sebagian mutakhirujin pesantren itu kan ijma'nya dari Muslim itu. Masalah dibantah oleh Kiai Imad, apakah ada counter balik? Saya berikan atau ada yang membantah balik dari santri-santrinya dari Jumat itu. Kontennya ini. Terus yang kedua, selama berjalan Kiai Imad, apakah ada mungkin Kiai sepuh atau ulama mancanegara yang asli tapi secara sir, pakai saya butuh WA atau gimana? Konten betul. Apa betul? Sinten kemauan di antaranya. Tidak Pemantapan. jangan-jangan Pak sebulan lu patah nih buat dong. Terus yang ketiga, dulu kita kan
selamat gaib karena dasarnya kan karena zon yang kuat itu. Ini bayangannya udah jelas ya. Nah, bagaimana menjelaskan ini dibikin narasi yang rasional loh. Ketika sudah ada bayangan jelas kan, zonnya dari sak jadi waham bahkan hilang gitu. Begitu pun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Jokowi. Kan dari Al-Mukarram Sohajul Mahad Misalnya Rawalo, dari Rawalo sampai ke Sokaraja. Kalau kami kembalian Purwokerto juga hadir ini tokoh-tokoh di Sokaraja. Memang ini pada intinya saya itu terkait dengan tesis ini, saya memang sejak awal sangat tertarik Pak Kiai. Mungkin di Banyumas saya mandang vokal yang mulia al-alim ya Imaduddin Usman al-Bantani, begitu di mana-mana seperti itu. Ya, dari kembali saya kan sudah itu. Tapi saya tidak pernah mengatasnamakan sebagai Katib Surya. Yang pertama, saya tadi sepakat dengan Profesor Surya MPC Sukara Jalur Romo bin Romo Kiai Muhammad Hidayat Mustasar PCNU cukup lama, Surya juga. Dan terkait dengan tadi yang disinggung, tapi pada saya juga, karena saya juga pada saya juga mengikuti jenengan cukup lama, jadi saya sangat tertarik mengikutinya. Dan saya kok sangat sepakat dengan tesis intinya, tesis itu. Terkait dengan Pak Kiai tadi bahwa saya pun berkeyakinan bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bahasa beliau 99, kalau bahasa mayoritas pasti solihah mayoritas. Makanya kalau saya amati pengasuh pesantren yang lama-lama yang saya yakini sebagai mayoritas dzurriyyah Wali Songo, itu mayoritas pun saya amati putra putrinya ya mayoritas. Jadi ulama-ulama yang membangun pesantren itu Nusantara ini termasuk. Nah, ini yang pertama terkait dengan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua terkait dengan tesis Romo Kiai Imaduddin Usman al-Bantani hafizahullah, kalau saya sendiri. Beliau sudah sampai pada tingkat yang hakul yakin, yang saya berkali-kali tingkat hakul yakin bahwa dzurriyyah Pahlawi bukan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang ini kalau kita amati perilakunya, aliyahnya yang kita kenal, mayoritas yang kami lihat, dan memang kealimannya ataupun kesolehan aliyahnya yang mestinya untuk percontohan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang dipertanyakan. Bahkan yang sudah terkenal alim malah pembelokannya luar biasa. Buktinya banyak channel-channel kita ya sudah al-ma'ruf wal-masyhur. Jadi ini makanya tadi saya juga sepakat pertanyaan Romo Kiai Hanan masuk pesantren di Palu juga. Bagaimana tadi ketika menghadapi tentang muhibbin yang mengatakan terkait dengan kesalahan sanad ilmu, kemudian terutama tadi orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang dulu kan mayoritas hubul habai, mau ikut ulama-ulama dulu apa sekarang lah, padahal ulama-ulama dulu mayoritas adalah bahkan bukan saja apa sesungguhnya orang biasa pun kalau masuk ulama-ulama dulu semua dihormati. Nah,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan penjelasan yang sangat jelas ini perlu ini. Ini anti baklawi betul. Katanya semangat sekali kalau bisa dikhotak itu. Assalamualaikum. Ada poin mas ya. Mohon izin, sebelumnya saya selalu bertanya-tanya dari tahun 2003 sampai 2006 itu saya pernah ada misalnya dari kiai saya dulu pernah beliau bercerita begini cara bahasanya, berapa sih tak puluh di sini tak sampai 2000, terus besok lah ono wong sing arep bernama sejarah begitu, nunggu orang itu meninggal. Nah sampai Yai saya itu sekarang sudah meninggal dunia. Saya pertanyaan itu, apakah Yai Imaduddin ini sudah dinas di Aras gitu, suruh beneri beresi sejarah tentang keaslian sejarah keturunan Rasulullah SAW, karena banyak orang yang ngaku-ngaku pengen diaku, pengen payu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan tiga penanya tadi, mohon maaf suaranya sudah. Jadi apakah ada dari kesepuhan ulama baik dari Indonesia dan dari luar negeri yang secara sembunyi-sembunyi mendukung, tidak berani untuk secara terang-terangan mendukung? Yang terang-terangan kan sudah banyak, apabila di media sosial mereka sudah berani untuk mengupload foto dengan saya, itu berarti mendukung itu, atau mengundang saya seperti MD Al-Inayah ini. Gak mungkin dia nggak mendukung saya kemudian dia mengundang saya. Dan yang hadir sekarang ini pun saya yakin ini 99% itu mendukung, walaupun masih malu-malu. Solujon ini. Kami punya teman yang dia termasuk nakib ya, termasuk satu hari ini nakib. Ada lagi nakib di Indonesia yang mempunyai jaringan nakib dunia. Dan kitab saya yang berbahasa Arab, Al-Mawahib Al-Laduniyah dan I'anatul Akhyar, itu sudah di-share ke seluruh nakib dunia itu. Kemudian ditanyakan oleh sahabat saya, bagaimana tanggapan dari panjenengan semua tentang tulisan itu. Mereka, para nakib itu mengatakan tidak bisa dibantah, tetapi kami para nakib mempunyai kode etik, tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Jadi kode etik sebuah nakobah itu tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Yang bisa membatalkan sebuah keluarga itu dari sisi ini adalah peneliti seperti saya. Kalau saya itu nakobah, misalnya atas nama nakobah Kesultanan Banten, itu tidak bisa membatalkan nasab orang lain, karena itu kode etik sebuah nakobah. Nakobah itu adalah
organisasi keluarga yang mencatat riwayat keluarganya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari hampir 3.000 nakobah, setelah mereka membaca itu mengatakan yang sama. Secara data ini tidak bisa dibantah, tetapi kami secara kode etik tidak boleh untuk membatalkan nasab keluarga lain. Kalau dari itu ulama-ulama Indonesia, apakah ada yang sembunyi-sembunyi? Banyak sekali. Kalau contohnya disebutkan nanti tidak sembunyi lagi. Dialognya biar mantap. Dari Masih pengurus bunyi loh beliau tuh. PBNU yang sudah pensiun maupun pengurus PBNU yang masih aktif. Di belakang banyak yang SMS. Saya tidak komen itu. Dan wabil khusus juga pada tokoh-tokoh atau gus-gus di Jawa Timur, anak-anak roh Islam yang sudah tiada zaman dahulu kala itu banyak sekali SMS karena mempunyai keprihatinan terhadap NU. Beliau secara zuriyah adalah merupakan orang-orang yang bapaknya atau kakeknya itu merasa bertanggung jawab terhadap warga Nahdliyin. Hari ini mereka itu anak dan cucunya itu juga merasa mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap warga Nahdliyin. Dan tanggung jawab terhadap warga Nahdliyin itu diantaranya adalah jangan sampai warga Nahdliyin menjadi target korban daripada pengakuan orang-orang yang sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk Kiai, kita Kiai Syekhul Kiram Al-Mu'azzam Al-Alim. Saya terima kasih yang beliau telah ikut serta di dalam bagaimana menyebarkan tentang kesimpulan bahwa para habaib ini bukan turun Nabi, karena memang itu sebuah kewajiban bagi siapa saja yang sudah mengetahui untuk menyampaikan. Karena apa? Karena keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi diungkapkan, jangan keturunan Nabi, turunan kiai saja. Masih anak ke cucu itu masih kuat itu energinya. Banyaknya yang mereka soleh, walaupun ada yang nggak bisa baca kitab kuning, minimal sholat itu nggak mungkin tinggal. Itu kalau keturunan energi dari seorang kiai. Kadang ke menantunya, ke besannya aja ke bawah. Ada punya besan, misalkan kiai itu belum pergi haji. Ketika anaknya dinikahkan dengan kiai itu, energi itu bisa membawa besan itu sekeluarga gampang naik haji. Saya sudah memperhatikan energi itu. Karena ada orang yang walaupun banyak duit, karena leluhurnya ada yang belum, yang ada nggak ada yang pernah haji, dia dikasihnya itu sayang aja mau datang haji. Tapi ketika menikah dengan kekuatan kesolehan itu, dari energi kesolehan para kiai itu besannya itu semua pergi haji. Ada yang karena memang duitnya sudah ada, atau karena hal-hal yang digunakan oleh Allah lainnya. Itu kiai itu yang umpamanya tidak ada kaitan dengan nasabnya ke Rasulullah SAW. Apalagi yang ada nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seharusnya energinya itu kuat, bukan malah kemudian didoktrin bahwa walaupun dia mabok, dia maksiat, dia tetap mulia, dia akan masuk surga. Nah, kayaknya itu sebuah disclaimer bahwa mereka akan melakukan itu.
Jadi mereka disclaimer dulu bahwa nanti kalau saya berbuat maksiat, tidak sholat, jangan sampai kau hina, kamu tetap harus mencintai, kamu harus tetap menyayangi, kalau punya beras kasih, kalaupun mabok katanya kan. Nah ini adalah bukan sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam yang model ini, bahkan ini menodai ajaran daripada agama Islam. Terus dari yang terakhir itu Bapak, apakah saya ini sudah ditulis di Aras itu sebagai pelurus nasab orang-orang yang mengaku sebagai Nabi? Kebetulan saya belum pernah ke sana dan saya belum pernah melihat Aras itu apakah ada catatan saya. Karena walaupun kita harus meyakini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan bagian dari rukun iman yang 6, bahwa salah satu rukun iman itu adalah percaya adanya takdir, siapapun tidak tahu takdirnya. Saya sendiri masih kadang-kadang masih, kok bisa begini saya hidupnya gitu. Saya itu tidak senang jalan-jalan, gak senang keluar, gak senang ceramah kemana-mana, itu sebenarnya cuma ngajar ngaji. Jadi waktu yang paling ditunggu itu waktu ngajar ngaji aja. Kapan waktu ngajar ngaji itu? Kalau lagi ada yang ngeriun keluar sebentar, itu kalau wayangnya ngaji udah perasaan ada tong-tong 3, tong-tong gitu. Tapi sekarang ini kok jadi begini saya gitu kan? Jadi banyak yang mau foto. Dulu hari santri itu kalau nengok anaknya, ya hanya bawa anak mau didoakan langsung pulang. Sekarang dia bawa anak, habis minta doa, foto dulu ya ini. Zaman ya. Kata saya begini rupanya kayak artis ya. Jalan-jalan kemana aja adanya minta foto sekarang. Jadi takdir itu sama sekali kita sebagai orang beriman harus mengimani takdir, tapi kita tidak tahu takdir kita ini untuk apa sebenarnya. Nah di dalam kita menyusuri takdir itu kita harus mempunyai niat yang tulus dan suci, bahwa semoga dalam takdir kita hidup di dunia ini ada kemanfaatan untuk orang banyak. Tentunya kemanfaatan untuk orang banyak, resikonya pun itu akan beriringan. Kalau manfaatnya saya itu untuk santri saja itu yang jumlahnya hanya 700-800, sama sekali nggak ada resiko apa-apa. Ajar ngaji resikonya cuma capek, anak-anak nggak bisa baca harusnya mudah jadi fakir, dia bacanya nasab paling malah kan, resikonya cuma begitu aja. Tapi sekarang ini kan resikonya luar biasa. Wajah saya di gambar-gambar, ada gambar apa dajjal dan lain sebagainya. Tetapi karena kita mengawali dari niat yang bagus, menasfaqat bidayatuhu asfaqat nihayatuhu, itu jadi saya menjalani dengan santai saja. Artinya pasti ini ada maslahat yang Allah akan siapkan untuk banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Kemaslahatannya itu kapan itu ya? Nanti di akhirat tahunnya. Kamu berpahala, kamu tidak berpahala, itu nanti akan teruji di akhirat. Termasuk nanti itu kabib-kabib yang marah itu, saya yakin itu nanti akan terima kasih misalnya. Karena saya yakin mulai saat nasab mereka ini terbongkar, anak-anak mereka itu akan lebih belajar, lebih rajin dari biasanya. Yang biasanya sembarangan itu kepada belajar, sekarang mereka tidak ada jalan lain. Kalau pengen terhormat, ya harus belajar punya ilmu. Akan menjadi seperti anak-anak kita. Dia mau sekolah, dia mau mondok, dia mau kuliah. Kalau pengen banyak duit, ya mau kerja keras. Kenapa? Sekarang mendawir udah gak bisa.
Dulu kita yang galak pun galak, gua kumis daplang. Kalau orang atau turunan Nabi minta duit, dia jinji aja. Sekarang mungkin itu digambar itu habis sama orang itu. Sudah duit 2 juta buat murid. Saya aja belum bayar kredit motor. Kalau dulu itu walaupun buat bayar kredit motor, kalau ada kabinnya kan bisa dikasihin. Dia mah alhamdulillah, mudah-mudahan aja saya dapat 20 kali lipat. Ini kan 700. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka daripada husnuzon kita terhadap itu orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu dimanfaatkan. Bahkan sampai walaupun kelihatannya kiainya itu nggak punya, ketika mereka minta, mereka tahu bahwa kiai ini bisa hutang-hutang tetangga kan. Padahal mereka itu ketika di mobil dengan temannya tuh kan dapat katanya. Mereka ketawa-ketawa. Padahal si kiainya mah dapat hutang dari tetangga. Sana ada di Banten itu dulu kalau Habib itu datang minta kambing, dia mau hol mau apa gitu, dia minta kambing, satu kiai satu. Sekarang kiainya itu satu kampung itu ada 6, 5 sudah nggak percaya, tapi yang satu ini masih percaya. Akhirnya biasanya mintanya cuma satu, karena yang lain udah 5 ini nggak percaya, datangnya kepada yang satu ini mintanya 6. Jadi dia harus nyiapin 6 kambing sekarang, karena hanya dia yang masih percaya. Datang salah satu kiainya pada saya, aduh katanya kasihan tuh Kiai Usman, namanya Kiai Usman, masih percaya. Dia akhirnya si kambing mintanya sama dia semua 6 kambingnya. Yang lain menambahkan dia akhirnya dia aja sendiri yang repot. Makanya saya pernah katakan, kiai yang hari ini masih percaya itu nanti anak muridnya akan jadi korban murid. Anak murid. Kalau yang kiainya sekarang yang sudah tidak mau mempercayainya, muridnya akan aman. Oh, muridnya siapa itu? Oh, muridnya Kiai Rafi Kebumen. Orang sobo itu. Kiai Rafi karena sobo, jangan itu. Gurunya nggak percaya. Pasti didoain. Tapi kalau yang gurunya itu mukibul, itu katanya kiai ini siapa? Kiai ini katanya lulusan pesantren Anu. Wah, pesantren Anu mah kiainya itu waktu masalah nasab tahun 2024 itu membela Habib. Nah ini katanya, ayo kita datangi. Pasti itu nanti suatu saat itu yang akan terjadi. Jadi sasaran gaul ini. Kiai hari ini dicatatkan sama mereka. Siapa aja yang belain. Santrinya jadi korban itu. Ya mungkin demikian. Sudah. Jadi Sohibul Bait belum menghentikan. Saya beri kesempatan aja, saya tenang kualat sebelum berkasih waktu. Monggo baca kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat kula keri-keri niki di jageni. Amargi kula niki lagi menikmati suara Darul Fikar. Kula kan sholawat sekali alhamdulillah niku meriah. Nanti kelaren niki juga kirimat sampun prawo. Iki sing rugi sing ngundang sing ra bayar iki. Dipangan dorang bayar mah. Nyun sewu iki guyonan ya, tapi serius. Tapi ya sedikit bayar, kurang bayar izin ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ingkang dipun tunggu-tunggu sadurunge viral ngantek viral dipun rawuh. Jadi laras-laras niki ittisal khair
wan difa'u dhara nyambung sae buang sebel. Alhamdulillah ini sebel yang pun hilang ya kantung Chinese ya. Lah mungkin kio kanthi kerawuan dengan nikmat kula menika sangat-sangat bangga bukan hanya sekedar dari sisi nasab. Mergi begitu ada nasab di napa niku dipun kelola apik nalika mboten konangan-konangan niku nggih kula niku gawene sabar, digawe sabar. Saniki mboten enten tiyang sabar. Pun mboten enten tiyang sing sabar. Mergi pun ketangkep. Ketangkep nih. Jadi niki megawe niku dolore pun ilang niki dari ittisalul khair wa difa'u dhara. Hadirin rahimakumullah. Muga-muga kanthi pertemuan punika asana fi ma baqiya ghufira lahu mamatu. Jadi sakniki sing sae-sae dilakoni, sing wis-wis ditinggal, sehingga sing wis alami entong kabeh garisane. Wa man asa fi ma baqiya ukhidha mamatu wa baqiya. Nah ije diteruske bae sing wingi ya rugine terus diterusake rugi perusahaan. Sekarang rugi besok jadi tambah rugi. Mulane iman kula yakin margi kula maca YouTube niku termasuk mualif kitab. Lah wong gek skripsi ala konyol mawon kula ngomong kare Pak Naji. Iki 3 wulan konsentrasi niku jadi salah-salahke bingung. Lah niki 14 ki kitab. Lah niki jenenge Riyadhah niku. Ora sempat-sempat napa niku terkenal. Ya, ora sempat-sempat kenal duit kenane kertas karo tulisan. Sehingga kula tertarik bukan hanya sekedar siji nasab. Insyaallah Kiai kula sampun rembukan karen rencang-rencang Kiai sing biasane nang Selasana niku sampai subuh. Ya alhamdulillah mergo kiai ini mriki nggih ilang apa meneh Habib nak teng mriki melih kumpul kiai do ilang mergo gojlok-gojlokan dadi akhirnya tambah rakat. Alhamdulillah pas enten babakan nasabmu ingkang Habib gelem dadi bos, Habib gelem nukake rokok nika ical riyen ya. Ijalih. Sehingga pamain tasik kepriye Habib bisa gelem ngaji wong ngaten-ngaten ae. Ya Habib nyuwun sewu. Mangke wong gelem ngaji aja sik nyinggung-nyinggung masak. Aja sik. Ternyata bulan Syawal kepingin munggah ten dhuwur nika kepingin cerita sing merana ternyata ceritane munggah ning Isra Mi'raj tapi mboten ping 70. Sekali Isra langsung meninggal. Ya terus iki guyonan tapi serius. Jadi muga-muga kanthi kerawuhan menika kathah berkah. Amin. Khairun ilahiyun la yu'malu bihi ilallah. Ini kersane Allah. Alhamdulillah proses sing kawula dipun paring kemudahan. Pun paring kemudahan. Kula ndongane macam muga-muga bar pengajian ora ninggalke utang, bangunan tetep jalan. Ngono kuwi. Nggih kula niku alhamdulillah. Dadi ora boten purun-purun utang nak diparingi gelem. Tapi nak njaluk-njaluk niku insyaallah boten patek gelem. Ning nak di kantonge ngeten. Yai. Jadi kula ngaten Habib niku pinter melah. Mergo napa sedekah ora kena. Nampo zakat aku no, tapi nang jaluk niku kena. Jaluk niku kena. Jadi kula iki tapi kepriwe? Pramila saking punika kula tetap ngilmu niku tetap ada di atas segalanya. Enten Habib sing mriki krengek-krengek nyuwun sewu, kepengin mriki kula ansal. Kalih putrane kula dijak, sing penting dosa kepok ngaji, aja mung gegeden, Cuk. Coba nyun saya buat nak coba iki iman niku lho sik. Kemarin memang ngilmune du duwene cuma. Iki nggih wonten setunggalipun Habib. Ngeten.
munggah ten dhuwur cah niku saking Solo Habib kali niku kejolo lagi opo bunga dongan apa Habib donga ge lancar itu kula pun donga sampean donga liyane masyaallah sampean bisa terus ingkang kedua niki Habib wadul-wadul mergo nalika wonten tamu kali tamu setunggal nun sewu niku berarti alhamdulillah bangun pondok niki alhamdulillah sepur paringi wong ora kenal tenan kathah simaring alhamdulillah. Dados ngaten sewa wedal niku enten tamu wadon lho sanjang niki tak capakaken begitu ngaten enten Habib Suwat selak banget nggih pokoke salat assalamualaikum fasih aduh metu duwite nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antum metu duwite tapi nak salame niku assalamualaikum wah alhamdulillah dibuka aku duwit suatu ketika niku ngaten Habib aku kesah rodhe Habib sampean meroh kiwa tengene kula sampean nggo mobil kula ngaten terus langsung duwe sing 30 juta buat ing ora tarik sing 150 sing sak niku ngaten niki tai iki sing duwe langsung Habib mlayu kondo terus kula pun kapok tapi niku dereng nasak tapi nak Habib mriki harus tetep tak wae duwe mergo kula tetep ngurmati saya Habib sing gelem ngaji niku kula seneng raketan kula goblok tapi seneng ngaji mergo daripada konangan goblok ning akhirat enak konangan goblok ning donya nggih kados mekaten muga-muga justru nika ndak berkah lan kawula nyuwun izin dai niki sarung gede boten suwan mriku panci alhamdulillah atas pertolonganipun Allah melalui wifi mergo kula niku mboten nate tugas pulsa orang duit akhirnya nggo wifi nelpon ten panjenengan wakdal niku ittisalul khair wa intifa'ud darar pikir dor supaya intisal niku panjenengan mriki alhamdulillah kali Allah dipun paringi lah kali wifi mergo kula nak njaba-njaba niku mboten nate nggo HP niki kene tok nak njaba dipanggil ya tau dialba mergo tugas pulsa niku mboten saged mboten saged tapi lamun nggih niki kawula nyuwun ijazah kita mugi kadosipun kiai-kiai sanes niki do gandeng kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawula niku pangaotan nggih kados mekaten kula niku bloko suto ngaji ngaten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk permintaan soal makan wal makanan. Saya berbayar untuk betul hayati. Ajastukum jami'an al-lafati wa marwiyati naqlan wa aqlan al-fatihah Leksi wonten wekdalen boten iki nggih. Seperti narasi saya tidak akan tanya apa-apa karena saya sudah yakin kepada Kiai Imad jadi ini mungkin menjadi motivasi buat kita dan para mukibin Habib kita sararin hamdalah bintigo alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sing pertama kita niati kesuwun karo Gusti Allah sebab tahun ini menurut pandangan saya kita dikirim lagi seorang gusur di era sekarang yaitu Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Sobil Fadilah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa saya bernarasi
berpandangan seperti itu, karena kita tahu Gus Dur adalah orang yang luar biasa, alimnya juga punya keberanian yang luar biasa. Dan sekarang yang ada keberanian dan keilmuan yang memadai, yang muncul pertama adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka saya bilang alhamdulillah Gus Dur dikirim lagi ke Indonesia. Alhamdulillah. Karena apa? Banyak kiai di luar sana tanpa menyepelekan Kiai Iman, mungkin ada yang jauh lebih alim, tapi tidak punya keberanian seberani Kiai Iman. Yang resikonya dibedil meng-FPI loh. Betul kan? Rigid, anak buahnya itu ada yang punya senjata, itu berisiko sekali buat Kiai Iman. Tapi Kiai Iman begitu beraninya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, barokah mendongkrak nasab, sehingga permasalahan yang lain seperti pemalsuan makam, pengenggongan nasab dan lain sebagainya bermunculan. Yang sebelumnya tidak berani. Dan alhamdulillah yang ketiga, ini khususnya para kiai yang dulu menjadi korban harus lebih alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah ketiga ini. Yang terakhir, ya. Alhamdulillah wis ora dipalati Habib. Sudah gak ada yang malak ya Habib ya. Kemudian kepada para mukibin, kita saatnya kembali ke Kiai Nusantara yang jelas alim dan alamat. Saya cari dari ujung timur sampai ujung barat Habib sing apal Quran nemu. Yakin mau panjenengan wonten gadhah sohib Habib sing apal Quran, maka kula undang. Kula bisa roih badan gede. Atur apa lah? Mungsuwi gue. Belum ada kayaknya Habib yang hafal Quran, apalagi hafal kitab sejarah sekelas Kiai Iman. Pokoknya saatnya kembali kepada Kiai Nusantara, Kiai NU. Iya. Soalnya apa? Simulang alif bata yang Kiai dan simulang tahdilan Kiai sing arep nahdili ya Kiai kudu jelas ya, jelas. Jadi singap nahdili dewek, singap jiarui dewek kudu cocok ya, cocok. Kapan mawon itu bagi mukibin monggo pikirannya teman-teman iya lah. Cerdas sendiri, aja betul-betul amat ya. Jadi pikir, domani dewek, awet bupati tekan mitoni tekan gawe jeneng ya Kiai. Kiai Nusantara. Oh barang gede tua mandel karongat, Habib padahal Habibnya Habib. Habib. Untuk aku, gong. Sekali lagi, bukti nggak ada Habib. Aku urung nemu, aku urung dunia ini 44 tahun. Itu belum pernah ketemu Habib yang hafid Quran. Paling hafidul Qur'an itu banyak. Tapi kalau hafidul Quran enggak. Ini sekali lagi mungkin ayo berpikir cerdas. Ibarat maca kitab ya kalau program Quran laku bahar maca kitab cilik durung ketasihin kang kiwe. Betul tenang. Ya kuwali. Begitu saja kibat saja sedikit narasi dan pemantapan. Sekali lagi ini dulu mantap melu Nusantara nggih. Mantap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.